الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بن سعد من الانتفاع والتذكر والتذكير والاستفاده الحث على تمسك بكتاب الله والسنه والرسول والدعاء بالهدى دل على الخلق والشرع والرضا والبركه بدلا والنيابه عن هدينا محمد المصلحه والصلاه شيخ القران رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني قولي سدد لساني وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وسلم وما ان مقاليد الامر كل بيدي وانه يرجع الهدى يا فتى يا عيسى علي بحي قلبي يا فتى علي بن فتى علي بسم الله الرحمن الرحيم قال العارف بالله الحبيب عمر بن عبد الكف في كتابه او في كتابه قال الصحابه هذا رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالمدر امين menakib yang ke 162 ya 161 sudah kalau saya Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Sirajuddin Bajamal sejarahnya mulai mencatat anak ya juga kalah 162 ya kan 161 sudah sekarang 162 Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Sirajuddin Bajamal ini adalah manaqib yang ke-162 yang tersebut dalam kitab Khulasatul Khabar ini seorang ulama besar, seorang imam besar, wali besar yang dijuluki dengan Syekh Syihabuddin ngaran Sidin Ahmad bin Sirajuddin bangsa Sidin Bajamal ini bangsa daripada apa? Daripada Arab namanya masyayikh Sahibul maqamati wal ahwali itu orang yang mempunyai maqam yang luar biasa dan mempunyai apa? Hal kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Ya, orang yang mempunyai maqam kedudukan yang luar biasa di sisi Allah dan mempunyai hal yang luar biasa juga. Istaghala bi talabil ilmi ala akhihi Asy Abdul Rahman sidin apa bembang dengan menuntut ilmu lawan di sanak sendiri seorang ulama besar wali besar Asy Abdul Rahman walazamu hatta takhraja bih dan sidin apa melazimi di sanak sidin ini apa melazimi dan sanak sidin di dalam belajar ilmu di dalam apa namanya menghadiri majelis ilmu peserta ilmu sanak sidin ini sampai sidin apa takharraja bihi sampai sukses ya setelah sampai berhasil wa sahiba akabir asri dan sidin mensahabat apa sahabat sidin bukan orang yang biasa teman sidin teman belajar bukan orang biasa ya atau keguruan sidin bukan orang biasa tetapi orang yang sudah mencapai makom ma'rifat kepada Allah yang sudah mencapai kewalian yang sudah sudah mencapai kewalian yang luar biasa sudah mencapai wali besar yang di masa sidin. Jadi sidin bersahabat belajar ya bukan lawan orang yang biasa tapi dengan ulama besar di masanya atau imam besar di masanya wali besar di masanya wa akhadha anhum at-tasawwuf dan sidin mengambil ilmu dari mereka itu ilmu tasawuf belajar ilmu dari mereka itu guru sidin yang semuanya ulama besar itu belajar ilmu tasawuf wala bisa minum al-khirqah dan sidin dapat mengambil ijazah libasul khirqah as-sufiyah. Nah, sidin mendapat ijazah dari mereka itu guru-guru sidin libas al-khirqah as-sufiyah. Minhum di antara pengurus sidin yang luar biasa al-arif billahi ta'ala ma'ruf Bajamal. Nah ini ya seorang yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah itu yang mengarang ma'ruf Bajamal. Wajada fil fikhi wat tasawwuf hatta barafihima dan sidin sangat bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu fikih dan ilmu tasawuf.
Jadi sini mempelajari ilmu fikih, ilmu tasawuf, bersungguh-sungguh benar fikih tasawuf. Ya hatta barafihima sehingga sini mahir di dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Wa syaraka fi ghairihima min ulum, bukan hanya ilmu fikih tasawuf saja yang dipelajari di sini, ilmu-ilmu yang lain pun min tujuan dari para pakar ilmu agama. Maghayati min at-tahqiq wa hadil bahth wa at-tahqiq. Yang mana sini belajarnya bukan yang biasa, yang belajarnya itu sampai puncaknya sama sekali daripada daripada tahqiqnya silin dengan ilmu yang silin pelajari. Dan puncak daripada masalah bahsul masailnya adalah at-tadqiq. Jadi silin mempelajari itu bukan biasa saja, tetapi dasar bujur, mendalami bujur, paham bujur itu adalah ada pulang pembahasan di dalam mempelajari itu ya kan. Nah, itu. Jadi dasar bujur, belajar bujur itu adalah kadang biasa-biasa saja dasar bujur mendalami sampai bujur paham apa yang dipelajari silin tadi. Wa hasalat muzban katsira, dan silin banyak isi kitab. Fakana katsiral mutalaah alaha, dan silin rajin banget memutalahi kitab. Nah, jadi silin ini memutalahi kitab rajin. Ya kan, sering memutalahi kitab. Nah, ya kan, sering memutalahi kitab. Ya kan, kadang ada dasar bujur silin bersungguh-sungguh banget di dalam memutalahi kitab-kitab yang silin pelajari atau kitab-kitab yang yang silin disi. Kadang-kadang kan orang sekolah itu orang belajar itu anggan belajar aja, sudah yang belajar ya kan, kalau ya bulik memutalahi kada lagi aturannya di mutalahi pulang kitab yang dipelajari itu ya kalah. Kadang sudah datang andakai diandakannya betul kada tergerak-gerak lagi, nah isok ambil pulang yang lain. Aturannya memutalaah yang dengan orang belajar itu mutalaah membuliki akan yang dipelajari di sekolahan. Ya kan, itu adalah aturan dipelajari di majlis dibuliki pulang ya kan. Sidin dasar bujur orang nang gula belajar bujur rajin di dalam mengulang-ulangi atau di dalam memutalahi kitab yang silin pelajari itu bagiannya. Dan kalau silin pelajari gini silin silin mutalahi juga bagian silin pelajari bagian. Wakana mu'adzimin ala tahajud wal qiyam, dan silin istiqamah benar di dalam tahajud, di dalam qiyamul lail, wa qasratin nawafil wasyam, dan silin masalah yang sunat-sunat, sholat sunat khususnya silin itu memperbanyak benar di dalam melakukan sholat sunat. Nah ya kan, sholat sunat qobliyah ba'diyah kada ketinggalan. Nah itu kan qobliyah ba'diyah itu kada ketinggalan ya kan, mikir juga ya kan. Jadi memang ianya kita membaca atau mendengar daripada menakib wali, kita adalah mengikuti ya kan, bagaimana hal mereka, bagaimana amaliyah mereka. Nah, mengikuti semampunya ya kan, menuruti semampunya ya kan, karena mendapat sesuatu yang luar biasa itu berarti karena kada gratis. Nah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu bukan gratis, tetapi dengan puyuh ya kan, dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah sampai-sampai silin istiqamah benar di dalam melakukan sunat-sunat khususnya berarti qobliyah ba'diyah, khususnya sholat duha ya kan. Itu adalah wasyam dan puasa. Itu juga silin ketujuh puasa memperbanyak puasa ya kan. Nah, jadi puasa memperbanyak juga silin.
ya kan seperti Senin Kamis. Nah, namun kita kadang-kadang awal Senin Kamis barang hari-hari yang besar seperti maunya akan datang nih pada saat lagi apa hari Tarwiyah, hari Arafah. Ya kan hari Tarwiyah itu hari apa? Hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah, sedangkan hari Arafah hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, yang sangat dianjurkan berpuasa di 2 hari tersebut, lebih-lebih di hari Arafahnya. Karena berpuasa di hari Arafah itu pahalanya apa? Sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa pahalanya. Bahkan di antara keutamanya apa? Yaitu menghapus dosa 2 tahun, dosa sebelumnya setahun, dosa sesudahnya setahun, ya kan? Sebelumnya setahun, sesudahnya setahun. Nah, ya kan? Berarti apabila kita ada dosa yang sebelumnya setahun, Allah akan datang tegar budaya dosa, ya kan? Dan setahun akan datang itu diampuni berkat apa? Berkat puasa Arafah. Itu adalah ya kan? Jadi mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya kan, di hari Arafah itu. Nah, di hari Arafah. Nah, dan dianjurkan membaca doa di hari Arafah itu kan ada doa khusus di hari Arafah, ada doanya. Nah, cari di situ terus, nah ada aja doanya. Kemudian di malam Arafah itu disunatkan apa? Kita menghidupkannya dengan ibadah minimal berjamaah Isya dan ada niat subuhnya berjamaah. Itu minimal daripada menghidupkan malam Arafah. Yang mana menghidupkan malam Arafah sangat dianjurkan, ya kan? Apabila menghidupkan malam-malam yang mulia, kan yang dianjurkan menghidupkannya di antaranya malam Arafah, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Nah, Allah Ta'ala akan menghidupkan hatinya. Di mana hati-hati manusia itu banyak daripada manusia itu yang hatinya mati, kecuali orang yang ia itu menghidupkan malam-malam yang mulia, ya kan? Maka hatinya tidak bakalan mati, akan tetapi selalu hidup. Nah, ya kan? Di zaman sekarang ini kayak apa, ya kan? Zaman sekarang ini, ya kan, masalah hati-hati yang mati itu tentu aja bukan sedikit, ya adalah banyak, jelas saja sudah zaman sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selalu menghidupkan hati kita, selalu menghidupkan hati kita, selalu menghidupkan hati kita, di antaranya dengan menghidupkan malam-malam yang dianjurkan menghidupkannya, di antaranya malam Arafah. Nah, itu juga malam hari raya itu juga. Malam hari raya lah itu dianjurkan juga menghidupkannya. Itu adalah malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Arafah, ya kan? Itu malam, dan ada 5 malam nisfu Syaban kan termasuk. Itu adalah juga hujan malam 1 Rajab bintu juga hujan, ya kan? Nah, ini malam Arafah, malam nisfu Syaban, ya kan? Demikian itu malam bintu yang 10 Muharram, hari Asyura. Nah, itu kan malam-malam yang dianjurkan menghidupkannya. Minimal dari berjamaah Isya dan kemudian ada niat yang subuhnya berjamaah juga. Tapi kalau yang paling afdal lalu tentunya semalaman suntuk beribadat. Nah, ya kan? Jadi paling afdal kalau sudah gitu. Kemudian kalau sidin ini bukan hanya berpuasa ini bukan hanya yang malam-malam yang mulia itu aja, siang ngarannya hari-hari yang dimuliakan aja, yang hari-hari yang tertentu yang dimuliakan, bukan hanya hari-hari itu aja. Sidin berarti bahkan hari-hari yang lain-lain, ya kan? Itu amin juga sih. Memang Senin Kamis itu sunat juga puasa, ya kan? Ya kan? Nah, sini mintu juga kalau kita nih ya jarang, ya kan?
ya jarang-jarang aja mah kayak itu ya lah minimal berarti apa nang hari-hari nang mulia minimal ya tapi yang itikafnya sirin ketujuh itikaf nah ketujuh itikaf sirin kan ma'al muhafadzah ala jami'il awsaf beserta sirin sangat memelihara sifat-sifat yang indah akhlak-akhlak yang indah sangat mempraktekkannya jadi akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang bagus Sidin mempraktekkannya sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW itu Sidin selalu mengamalkannya, selalu mempraktekkannya. Semoga Allah menjadikan kita ya kan termasuk daripada orang-orang yang mempraktekkan akhlak Nabi, termasuk daripada orang yang mengamalkan akhlak Nabi, mengamalkan budi pekerti Nabi yang indah, ya kan? Wakana hala Ramadan dan sidin apabila tiba bulan Ramadan itikaf aja sebulanan sidin. Apabila tiba bulan Ramadan iktakafa fala yakhruj min masjid illa li syar'i sebulanan sering itikaf aja ya kada keluar dari masjid melainkan untuk sembahyang hari raya rupanya untuk kalau jadi sini maksudnya apa sini beritikaf di bulan Ramadan sabulanan penuh ya sebulan penuh sini beritikaf di bulan Ramadan. Walabtul illa ala ragibin min ghairi idamin ayy ta'amin wujud. Nah dan sirih ini kada berbuka puasa melainkan rote aja. Rotenya kada min ghairi idamin kada dan bercacap-cacapan tidak ada. Nah ya kan sirih apa rote dan kada bercacapan. Ya kalau di negeri Arab itu rote ada cacapannya. Ada cacapannya itu kan bisa aja dari daging kah umpamanya telah ya kan nah itu kan ada roti-roti yang umpamanya yang mujahawi ini pokoknya di cacapannya dia terbuat dari daging umpamanya adalah cacapannya atau umpamanya daripada kacang kul umpamanya adalah nah ya jadi kan ada buat cacapannya ya min ghairi idamin min ayyi ta'amin wujud nah tanpa idam dari apa saja makanan wujudan yang didapat yang ada umpamanya ada kecacapan seadanya umpamanya ada menkalada kada gitu dah wala ghairah dan kadang sidin kadang merasai selain itu jadi bagaimana ada cacapan seadanya ya kan menyakalada ya kada ya walau penisab umri dan sidin kada kenal lawan bebinian seumur hidup ayo kada gampangan kada tahu diubinian sidin seumur hidup sidin ya fi umri di ini daripada sidin luar biasa zuhud benar banyak ya kan walau nisa fi umri itu jadi sidin kada tahu di bebinian di bahasa kita kada tahu di bebinian ya daripada sidinnya waroknya luar biasa rupanya menjaga benar rupanya ya kan ini hal sidin yang gitu ya kan kada tahu di bebinian di bahasa kita nya kada tahu di bebinian ya kan ini kada kenal akan bebinian kada tahu di bebinian fi umri seberapa bahasa kitanya seumur hidup sidin namanya kalau di bebinian pada bebinian seumur hidup sidin maksudnya ini bebinian yang umumnya kalau yang umum yang bukan mahram yang mahram kan lain ya kan ini yang umum yang bukan mahram kalau yang mahram kan di sana itu memang jelas saja tahu ya malahan kan sesama di sana kan harus saling saling silaturahim ya jangan merina ya itu ini maksudnya pembinaan yang umum berarti pembinaan yang umum yang ada yang bukan mahram namun yang mahram itu kan memang disuruh silaturahim ya itu adalah
Wakana mutakallamnya dunia dan sidin kalau masalah dunia itu apa seadanya di kita. Nah, seadanya benar gitu adalah ya kan seadanya benar masalah keduniaan bukan seadanya biasa tapi seadanya benar. Zahidan fiha fi mata'um bihana sidin itu zuhudnya luar biasa dengan dunia dan apa aja yang ada kaitannya dengan dunia sidin zuhud benar. Qani'an bil adna minal malbas wal maskan sidin ini qanaah benar orangnya. Masalah berpakaian seadanya benar. Masalah apa namanya tempat tinggal seadanya benar, qanaah benar. Nah ya kan. Seadanya benar ya kan. Malahan sini merasa cukup banyak yang paling rendah daripada pakaian peribahasa yang paling murah sini merasa cukup aja sudah itu. Atau tempat tinggal yang paling apa yang paling murah bahasa kitanya itu sudah rasa cukup aja sini sudah. Ya kan, masalah pakaian, masalah tempat tinggal yang paling rendah atau paling murah itu rasa cukup banget sudah sini. Ini daripada sini nampak qanaahnya luar biasa. Ya kan, zuhudnya luar biasa rupanya. Mutawadan likul ahadin sini tawadu benar orangnya ya kan, tawadu lawan siapapun. Kalau siapapun tawadu benar. Walau semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada orang yang tawadu. Ya kan? Tawadu. Walau karomatun kediratun dan sidin banyak benar punya karomat. Mukasyafatun syahirah dan sidin apa orang termasuk daripada ahli kasyaf. Termasuk daripada ahli kasyaf sidin. Lakin kalau alih semua tetapi masalah dan karomat tadi dan kasyaf tadi itu ditutupi sidin benar berarti adalah ya kan ditutupi sidin benar sampai apa ya ditutupi sidin benar dari Pak ditutupi sidin benar jadi mastur sidin ini termasuk daripada menutupi benar lawan karomat lawan kekasyafan ya kan walaupun punya karomat banyak kasyaf tapi ditutupi sidin benar maka lekul idhara illa an-darurat sidin napa kata ketujuh karomat tadi atau kasyaf tadi terbuka dia menampakkannya melainkan lamun darurat namun mendesak baru namunnya kada sidin kada mau benar menampakkan karomat kada mau benar menampakkan kasyaf kecuali lamun darurat mendesak kita lam yazur ala halatil murdiyah wal akhlaqil radiyah dan senantiasa sidin atas hal yang diridhoi oleh Allah dan akhlak yang baik sampai sidin wafat ilan wafat fulmaniyah sampai wafat salata zaman wa zamannya 70 wa 900 sidin wafat pada tahun 978 Hijriah Allah Ta'ala wa nafa'ana bih amin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih amin. Ini ada doa daripada pengharap nafa'ana bih ya kan ini doa daripada pengharap kitab untuk siapa yang mendengar ya kan yang mendengar yang membaca masuk doa pengharap kitab wa nafa'ana bih amin. Semoga kita mendapatkan manfaat mendapat manfaat barokah daripada sahibul manaqib. Ya, kemudian malaikat yang berikutnya yang ke-163 Asy-Syaikh Ahmad bin Sahal bin Ahmad bin Amir bin Ishaq Asy-Syaikhul Kabir al-Alam asy-Syahir ahadul awliya wal 'arifin wal akal muhaqqiqin ahli tamakkun wat tamkin. Seorang syekh guru besar yang masyhur seorang guru besar tapi masyhur ahadul awliya wal arifin salah satu daripada wali yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah wal akabir muhaqqiqin salah satu daripada pembesar ahli hakikat dan termasuk daripada ahli tamkin jadi ini adalah makam yang luar biasa sudah ya kan yang mencapai ahli tamakkun wa tamkin termasuk daripada ahli tamkin. Nah ini sebagaimana yang Nabi Yusuf kan walakat makanna Yusuf. Nah itu Nabi Yusuf kan diberikan makam tamkin ya kan. Nah daripada umat Nabi banyak yang diberikan makam tamkin juga ya kan.
Nasya'a fi ta'atillah wa taqarraba ilaihi bin nawafil mahabbah wa adna. Sidin tumbuh besar di dalam taat kepada Allah, dan sidin ini apa? Taqarraba ilaihi bin nawafil mahabbah wa adna. Sidin mendekatkan diri kepada Allah dengan salat istiqamah melaksanakan yang sunat-sunat, sehingga sidin apa? Dicintai oleh Allah, sehingga sidin apa? Mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dekat dengan Allah maksudnya fahim maknawi. Maksud dekat dengan Allah dekat secara maknawi, bukan secara hissi. Kalau hanya dekat dengan secara hissi ya kita ini, tapi kalau dekat dengan Allah maksudnya secara maknawi. Bisa juga maksudnya dekat dengan Allah itu maksudnya dekat dengan apa? Rahmat Allah, dekat dengan taufik hidayah Allah, dekat dengan pertolongan Allah, bisa dimaksudkan gitu adalah. Jadi sidin mendapatkan mahabbah dari Allah, mendapatkan makom dekat dengan Allah, itu sebabnya karena sidin ketujuh melakukan yang sunnah-sunnah. Karena sunnah-sunnah itu sunnah siapa? Sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah Nabi. Jadi apabila seseorang ketujuh melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan dicinta oleh Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Wa asraqallahu azza wa jalla anwar basirati, dan Allah Ta'ala menerangi hati sidin. Nah, ya kan? Basirah, hati sidin terang, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena sidin ketujuh menggawi enam sunnah-sunnah, nah itu dia. Wa zakka qawi masirati wa karim sarirati. Allah Ta'ala membesarkan membersihkan, ya kan, membersihkan qawi masirati wa karima sarirati. Allah Ta'ala membersihkan hati sidin, membersihkan perjalanan hidup sidin, tarwiyat hidup sidin. Jadi maksudnya hidup sidin itu selalu perjalanan hidup sidin itu selalu di dalam kebaikan, selalu di dalam keindahan, selalu di dalam kebersihan, keistimewaan. Hati sidin juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesucian oleh Allah Ta'ala, berarti zahir batin diberikan kesucian. Wa tahurat bacan, dan Allah memberikan sidin martabat, memberikan Allah sidin pangkat. La tunalu birrasya, yang mana pangkat ini yang kada dicapai birrasya dengan suapan. Maksudnya yang kada dicapai dengan apa? Dengan suapan, maksudnya di sini dengan gratis, berarti wala tustasqa birrasya. Di sini rasa suapan maksudnya kadang-kadangnya mencapai martabat yang tinggi ini dengan gratis gak ada. Nah itu tahu, terus tasqar rasa. Dan kadang juga sini juga diberikan diberikan minuman ma'rifat oleh Allah, ya kan, diberikan ilmu laduni. Kalau itu rasa dengan gratis juga kada, ya kan. Jadi sini mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan minuman syarabul qawm. Syarabul qawm itu minuman para aulia. Minuman para aulia tentu aja minuman yang bisa dikatakan itu adalah ilmu laduni, bisa dikatakan makrifat kepada Allah, ya kan, makrifat khossah. Nah, dengan mendapatkan makrifat khossah atau mendapatkan ilmu laduni itu bukan berarti dengan bukan dengan gratis, akan tetapi dengan susah payah juga, ya kan, dengan mujahadah juga. Di antaranya jadi dari ketujuh melakukan yang sunat-sunat, ya kan. Apa aja kalau kadang bisa kan dengan gratis apanya aja berarti ya kan uyuh dulu, ya kan uyuh dulu, kadang kalau anak langsung, ya kan bim serabim, kadang ada mau bim serabim terus uyuh dulu, ya kan.
Nang kita nang apa nang kita di kan mahadiri ya mahadiri majelis-majelis ini kan kadang apa kadang nyaman kan kira-kira kira-kira uyuh ya kan duduk sekian ya kan sekian apa sekian lamanya sejam 2 jam ya kan gratis lah kan apa uyuh apa ngarannya itu kan uyuh lah ngarannya ya kan uyuh lah ngarannya terus nah ya kan jadi lamun alhamdulillah kan uyuhnya di dalam kebaikan, uyuhnya di dalam hadir majelis ilmu, di dalam hadir majelis manakib wali. Ya kan karena uyuh namanya uyuh karena apa? Karena uyuh nang melakukan perbuatan apa namanya nang sia-sia, nang kada ada manfaatnya. Nah itu kan kada ada apa-apanya itu. Ini alhamdulillah uyuhnya di dalam kebaikan, ya kan? Di dalam kebaikan uyuhnya. Kada di dalam perbuatan yang sia-sia, ya kan? Uyuhnya kada di dalam nang kada ada manfaatnya kada. Namunnya uyuhnya di dalam nang kada ada manfaatnya kedua kali ya apalagi uyuhnya di dalam perbuatan dosa makinnya ya kan. Nah, jadi uyuh di dalam perbuatan yang baik ya kan itu uyuh nang ada manfaatnya, nang ada berkahnya, nang ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada ganjarannya, ada upahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamunnya uyuh di dalam sesuatu yang kada ada manfaatnya, sia-sia apalagi maksiat. Nah, itu jelas saja sudah uyuh dua kali uyuh mana? Uyuhnya dapat jalan. Kemudian apa? Kemudian apabila dosa, apabila maksiat dosanya pulang dapat. Ya, atau perbuatan yang sia-sia. Nah, itu kan sesuatu yang kada bagus saja biar nang sia-sia kada bagus juga ya. Ya Allah, nah, jadi alhamdulillah ini suatu nikmat dari Allah. Kadang-kadang manusia ini yang bahan hadir majelis ilmu, majelis yang seperti ini rasa uyuh bahan di majelis yang kada ada manfaatnya bilang kada ada uyuhnya ada kadang-kadang nang kayak itu. Nah, kadang-kadang nang kayak itu ya mbah nang hadir di majelis ilmu, di majelis seperti ini ya pina uyuh ya mbah nang hadir di majelis nang nang sia-sia pina kada sing uyuhan ya kan kada rasa kenyamanan ya kan. Nah itu iya ngarannya itu apa ya memang syaitan itu begitu bang sudah syaitan itu bisa benar ya kan bisa benar ya kan bisa benernya apa ngarannya memperhiasi lah, memperhiasi sesuatu yang kada bagus ya kan seakan-akan bagus, dilihatnya bagus, dipandangnya bagus, itu adalah perhiasan daripada syaitan. Nah, atau rasa nyaman balar itu berarti syaitan. Padahal kan ada bagus nih, yang sia-sia, pina rasa nyaman balar, ya kan pina kada rasa uyuh itu berarti syaitan yang maulah-ulah yang gitu darah. Nah, nang maulah-ulah nang itu syaitan, nang memperhiasi, nang membumbu-bumbui, ya kan, nang membumbu-bumbuinya. Ya kan, mbah nang perbuatan nang kada bagus, nang bagus, ya kan, kenapa jadi rasa uyuh apakah, ya kan, kadang-kadang ya kan, nang mana nang teguring, ya kan. Nah, itu seperti kayak model kayak di sekolahan dia adalah mbah yang di sekolahan, hanya gurunya hendak baca kitab, sudah ngaruh sudah, teguring sudah, ya kan, mbah yang bermalaman umpamanya minum kopi umpamanya lawan kawanan pina sigar benar, ya kan, minum kopi lawan kawanan omongnya sigar benar, atau main apa umpamanya memicik HP pina sigar benar, pina kadang ngantuk. Ya, sampai ke surga kan tidak ngantuk-ngantuk, pina rasa uyuh aja ya, pina kalau tidak ngantuk-ngantuk mbah di sekolahan, kenapa atau di majelis ilmu kenapa pina mengantuk, pina napa karena lalu aja pina uyuh dan sebagainya, ya kan? Nah, ya itu
itu jelas saja nang itu siapa nang ulah-ulah nang itu ya kan, nang ulah-ulah itu siapa nang ulah-ulah nang itu, nah ya kan. Seharusnya di majelis ilmu, di majelis yang bagus ini seharusnya nang semangat ya lah. Ini nang majelis nang kada bagus atau nang sia-sia, semangatnya terbalik dunia terbalik ya kan, ya kan. Ada kalau nang dunia terbalik ya kan, nang di tempat nang sia-sia, nang kada manfaatnya ya kan, nang kada menimbulkan pahala ya kan, nang kada menjadikan kita berpahala di tempat nang sia-sia ya kan, kada mendapatkan pahala. Bina sigar benar, bina semangat benar, bah di tempat nang nyata berpahala. Kenapa bilang tidak semangatnya lalu, nah bilang ngerasa napakah umumnya telah, nah itu tentu aja siapa nang mau ulah-ulah nang kayak itu, nah siapa nang mau ulah-ulah nang kayak itu ya kan, itu tentu aja nafsu. Nah itu adalah nafsu kawannya melawan syaitan ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang semangat di dalam kebaikan, semangat di dalam menuntut ilmu, semangat hadir di majelis ilmu dan hadir majelis-majelis yang diridhai oleh Allah, dan majelis-majelis yang penuh rahmat dari Allah. Tentu aja majelis manaqib ini kan penuh rahmat dari Allah. Ya kan, yang mana kita sering mana ya kan mendengarkan yang biasa yang dibaca manaqib Syekh Seman ya Allah, apalagi ini bulan haul Syekh Seman sering mana dibaca, bilang ratus kali bahkan peribahasanya mendengar sudah ya Allah. Dan inda zikril auliya tanzilur rahman, ketika disebut ya kan cerita wali turunlah beberapa rahmat. Ketika diceritakan ya kan cerita wali ya kan manaqib wali, turun beberapa rahmat, bukan satu rahmat, beberapa rahmat ya kan. Alhamdulillah kita membaca manaqib wali ini bukan setahun sekali, tetapi alhamdulillah setengah bulan sekali ya kan, setengah bulan sekali. Berarti kan rahmat itu kada kehitungan sudah apa nang kita peroleh ya kan, itu nang kita peroleh kada kehitungan sudah ya Allah. Tinggal merasa atau kadanya aja lagi, nah itu aja lagi, tinggal merasa atau kadanya itu aja lagi lah. Tinggal merasa atau kadanya itulah. Kadang-kadang sesuatu itu Allah berikan itu adalah kada apa bisa juga Allah Ta'ala memberikan itu apa, kada langsung dikena-kenakan Allah Ta'ala dulu. Bagaimana ini adalah semangatnya tetap pajah ya istiqomah masih tetapkah ada. Nah Allah Ta'ala bisa aja uji terhadap umatnya, terhadap hambanya. Allah Ta'ala bisa menguji terhadap hambanya, bagaimana orang ini semangatkah kada, masihkah semangat kada, atau loyo kah sudah, atau nendur kah sudah semangatnya ya istiqamahnya tetapkah kada kah. Nah itu kan semuanya apa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala melihati bagaimana semangat si hamba ini, bagaimana semangat seseorang ini ya, bagaimana semangat seseorang ini kendur atau kada, mengurang atau kada, atau bahkan atau apa tambah semangat. Nah ya kan, nah, itu sebenarnya Allah mau uji ya kan, bisa juga itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pun sampai waktunya, nah Allah Ta'ala beri dengan apa dengan sesuatu yang kada kawa dikira-kira, nah nang kada apa nang kita kada menduga-duga, kada mengira-ngira, sekalinya mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya kan. Sesuatu yang kita kada mengira-ngira itu kan macam-macam apa jenisnya, macam-macam jenisnya, bisa berupa apa rezeki, bisa berupa apa lancar usaha, lancar rezeki, lancar apa urusan dan sebagainya ya kan, baik urusan dunianya, baik urusan agamanya, atau baik urusan akhiratnya. Nah bisa aja Allah lancarkan ya kan. Nah itu namun sampai apa sudah waktunya atau sudah sampai waktunya. Nah
Ya kan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Yang penting kita jalan terus, semangat terus. Itu adalah semangat terus. Itu adalah mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita semangat yang kuat, ya kan? Semangat yang kuat, ya kan? Di dalam menghadiri majelis ilmu, majelis pembacaan manaqib oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majelis-majelis yang lainnya, yang majelis-majelis yang semuanya majelis yang baik. Semoga kita Allah berikan kita tetap semangat, bahkan tambah semangat, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan, ya kan? Semoga Allah memberikan kita sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan. Semoga Allah memberikan kita sesuatu yang baik di dunia atau masalah dunia atau masalah akhirat atau masalah agama. Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala lancarkan dan yang mana semata-mata kita dapatkan di dalam ridho Allah, di dalam keberkahan, itu akhir batin. Itu kemudian wa Allah yahtas berahmat Allah Ta'ala menghususkan rahmatnya. Allah Ta'ala memberi seseorang itu siapa yang ia kehendaki. Memang Allah Ta'ala memberikan seseorang itu siapa yang ia kehendaki, tapi kita harus harus berikhtiar. Harus ada amalia. Itu adalah wa dhaharallahu ta'ala ala yadihi katsirul karamat wa mazidal mukasifat. Allah menampakkan lawan sidin akan karamat-karamat yang besar, karamat-karamat yang sangat banyak, dan akan tambahan kasyaf. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita sidin karamat yang luar biasa dan kasyaf yang luar biasa juga. Yang mana semuanya itu berkat sidin tadi, yaitu rajin semangat mengerjakan amal ibadah, ya kan, dan sebagainya. Faqala Syekh Ma'ruf Jamal Yusni alaihi salam jalila wa kadzalika qala Syekh Ibrahim bin Abdullah Bahurmus bin Abdullah ta'ziman jazila wa yati ilayhi mashiyan min shibab ila haynan wa yuqim 'inda al-ashhur wal ayyam wa yahsin wa yuhassin li kulli naba' al-'am wal urs al-tam wa yuhassin li kulli naba' al-'am wal urs al-tam. Yang mendalam kemudian Syekh Ma'ruf Jamal memuji lawan Sahihul Manaqib ini, maka pujian yang luar biasa. Demikian juga Syekh Ibrahim ini Syekh Ma'ruf Jamal ini seorang ulama besar memuji lawan Sidin pujian yang luar biasa. Demikian juga memuji lawan Sidin Syekh Ibrahim bin Abdullah Bahurmus sangat memuliakan, sangat membesarkan akan sebagai membesarkan yang luar biasa. Dan wayati lima Syekh bin Sibab ilahina. Dan Sidin datang kepadanya berjalan, dan Sidin datang kepadanya dengan berjalan dari Sibam kepada Hainan, dan sampai mukim di sana beberapa bulan dan beberapa hari, dan Sidin mendapatkan sesuatu selama di sana manfaat, ya, dan Sidin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, manfaat yang umum, manfaat yang dan al-urus antab, dan kegembiraan, ya, ketentraman yang sempurna. Jadi sini mendapatkan manfaat yang umum, manfaat yang umum, manfaat yang luar biasa, dan ketentraman yang sempurna. Berkat berkat tentu aja di berkat Sidin berkat Sidin itu belajar, berkat Sidin semangat di dalam belajarnya, di dalam melakukan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah sunat tadi. Karena sunat itu sunnah Nabi, jadi seseorang yang melakukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Sunnah orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tentu aja Allah akan memberikannya, ya.
Ya kan? Jadi kalau kita melakukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Sunnah orang yang paling dikasih oleh Allah, tentu aja Allah akan memberi, Allah akan menganugerahi itu kada ragu-ragu lagi orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling diagungkan oleh Allah, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sunnah sidin yang dilakukan, yang diamalkan, ya kan, yang dikerjakan, yang diikuti, jelas saja Allah Ta'ala akan memberinya, Allah Ta'ala akan menganugerahkannya sesuatu yang kada kawa kada kawa dihitung lagi daripada banyaknya yang Allah anugerah Allah yang Allah berikan. Kada disangka-sangka, kada diduga-duga, ya kan? Karena apa? Itu ngarannya balasan. Ya kan? Balasan Allah dari Allah karena mengikuti sunnah kekasihnya. Belum lagi bonus-bonus yang banyak yang Allah berikan kepada orang yang mengikuti sunnah kekasihnya Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, balasan Allah akan banyak diperolehnya, serta bonus-bonus yang lainnya pula. Ya kan? Yang akan dirasakannya, yang akan diperolehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, doa kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dulur-dulur kita termasuk daripada orang-orang yang semangat di dalam mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah Nabi, dan termasuk daripada orang-orang yang istiqamah di dalam melakukan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, istiqamah semangat di dalam menghadiri majelis ilmu siapa? Ilmu Nabi. Ya kan? Menghadiri majelis pembacaan manaqib wali siapa? Wali Allah. Semuanya itu apa? Semuanya itu kepada Allah terus, ya kan? Nah, wali siapa? Wali Allah. Nabi siapa? Nabi Allah. Nah, itu adalah, jadi semuanya kemana? Anunya telah ngaranya sambungannya. Ya kan, semuanya kemana? Wali Allah, Nabi Allah. Jadi sesuatu yang luar biasa berataan, ya kan? Yakin aja kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan semuanya kepada Allah semuanya. Nah, jaka ibaratnya yang nahu arane idopatnya kemana? Kepada Allah. Nah, jaka ibarat yang nahu itu idopatnya kemana? Kepada Allah, kepada wali Allah, Nabi Allah. Nah, idopatnya kepada Allah yang maha besar, yang maha mulia, yang maha sempurna, maha pemberi, maha segala-galanya. Semoga Allah memberikan kita, bapak kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dulur kita, Allah berikan kita mereka itu segala keberkahan, segala kemanfaatan. Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi majelis kita, Allah berkahi rezeki kita, usaha kita, Allah berkahi semua yang kita miliki. Allah berkahi semuanya, zahir dan batin, fid din wa dunya wal akhirah. Dan semoga Allah memberikan kita istiqamah di dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, mentauladani Nabi Muhammad dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam demikian diterima semua amal ibadah kita, semua usaha kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam beribadah kepada Allah, di dalam melakukan sunnah Nabi Muhammad, di dalam menghadiri majelis ilmu, majelis pembacaan manaqib oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang baik. Semoga semangat di dalam melakukannya, di dalam mengerjakannya. Amin. Di dalam keadaan sehat afiat, di dalam riayatullah, inayatullah, himayatullah, di dalam karamatullah, di dalam ghanimatullah, di dalam lutfullah, di dalam ridullah zahirah wa batinah. Al-hadina kulli din salihah wa ala nasabul syaikhul karim wa hadratin Muhammad ma'al Fatihah.